perkenalkan, namaku Orlin. Aku kelas 5 SD. Hari ini aku mau menceritakan tentang dongeng Keras Kepala versus Sabar. Hari ini aku ditemani oleh Silo dan Mona. Silo berperan sebagai kambing dan Mona berperan sebagai kelinci. Biar teman-teman gak penasaran, yuk langsung aja kita lihat ceritanya. Di suatu padang rumput, hiduplah seekor kambing dan seekor kelinci. Kambing memiliki sifat yang selalu ingin menang sendiri, sedangkan kelinci memiliki sifat yang penyabar dan selalu mengalah. Di suatu sore, mereka berdua makan rumput di pinggir tepi jurang. Kambing dengan sifatnya yang tamak terus-menerus bergeser tempat tanpa mempedulikan sekitarnya. Minggirlah kelinci, rumput di sebelah kirimu itu terlihat lebih hijau, itu jatahku. Oke kambing, tapi padang ini luas, rumputnya juga cukup kok untuk kita berdua. Jangan terlalu ke pinggir, anginnya kencang sekali. Namun kambing tidak puas. Ia terus mendesak hingga akhirnya ia menyenggol kelinci dan membuat kelinci hampir terjatuh ke jurang. Aduh, kambing, hati-hati dong. Aku hampir jatuh ke bawah. Berisik sekali lah kau ini kelinci. Kau yang tidak hati-hati. Kenapa kau makan terlalu dekat denganku? Kau tahu aku butuh ruang gerak yang luas. Tapi kambing, kamu yang tiba-tiba menyeruduk ke arahku. Aku sudah diam loh di tempatku sejak tadi. Kamu tiba-tiba mendorong. Omong kosong lah. Aku tidak mendorongmu. Kau saja yang kakinya lemah dan tidak seimbang. Jangan menyalahkan orang lain atas kecerobohanmu sendiri. Aku tidak salah. Baiklah. Percuma berdebat sama kamu pas kamu lagi lapar. Mungkin aku yang salah posisi. Ya udah deh, ayo kita pindah ke tengah aja. Di sini terlalu berbahaya. Terserah kau. Aku masih mau makan di sini sebentar lagi. Kau pergilah kalau takut. Keesokan harinya mereka berdua harus menyeberangi sungai yang deras untuk mencapai bukit seberang. Satu-satunya jalan adalah jembatan kayu tua yang sudah lapuk. Ketika hendak menyeberang, kelinci tiba-tiba berhenti di ujung jembatan. Jembatan ini terlihat rapuh karena hujan semalam. Kita harus jalan pelan-pelan ya, dan satu persatu. Penakut kali kau ini. Aku ini kambing yang tangkas. Lihat ini. Tanpa mendengarkan perkataan kelinci, kambing berlari kecil ke arah jembatan itu. Namun karena buru-buru, ia tidak melihat bahwa ada papan kayu yang sudah retak. Kayu itu patah saat diinjak. Ia mencoba menariknya, namun kakinya tersangkut kuat dan membuat jembatan bergoyang kencang. Aduh, kakiku, sakit kali. Jangan bergerak kambing, nanti kayunya makin patah. Stop, tunggu di situ dulu. Aduh, kelinci, tolong aku. Kakiku terkunci. Aku tidak bisa keluar. Aku takut jatuh. Tolong aku. Kelinci tidak ragu sedikit pun, meskipun ia masih ingat perkataan kambing yang kasar kemarin.
Ia jalan pelan-pelan mendekati ke arah kambing agar jembatan tidak goyang. Tenang kambing, tarik nafas. Kamu jangan meronta-ronta, jangan banyak gerak. Nanti kamu bisa melukai kakimu sendiri. Aku masih tetap di sini kok. Tapi aku berat, kau tidak akan kuat. Sudah, kamu diam saja. Percayalah padaku. Kelinci menggunakan giginya yang kuat untuk menarik sahabatnya. Kamu dengarkan aku ya. Pada hitungan ketiga, aku akan menarik tubuhmu. Dan kamu harus tarik kakimu perlahan-lahan. 1, 2, 3. Dengan sekuat tenaga, kelinci berusaha menarik kambing dan mereka berdua mundur perlahan hingga mencapai tanah yang aman. Kambing langsung terduduk lemas. Ia melihat kakinya yang lecet. Lalu ia menatap kelinci yang juga terlihat kelelahan. Kelinci, Ya kambing, maafkan aku. Aku benar-benar malu. Kemarin aku hampir mencelakakanmu dan malah menyalahkanmu. Hari ini aku meremehkan peringatanmu dan kau malah menyelamatkanku. tidak apa-apa kambing. Yang penting kamu selamat. Dan luka di kakimu nanti akan sembuh kok. Ini tidak benar. Aku egois dan keras kepala. Seharusnya kau tinggalkan saja aku tadi. Kenapa kau masih menolongku setelah aku bersikap sangat buruk padamu? Dengar kambing, semua orang bisa berbuat salah. Tapi persahabatan kita jauh lebih berharga daripada rasa kesal sesaat. Meminta maaf adalah tanda keberanian kambing. Tetapi memaafkan dan menolong teman yang kesulitan itu adalah tanda kekuatan yang sesungguhnya. Kau benar, kelinci. Kau memang sahabat terbaik. Aku berjanji, mulai sekarang aku tidak akan egois lagi. Aku akan mendengarkanmu. Aku pegang janjimu kambing. Sekarang, ayo kita cari daun obat untuk kakimu, biar kamu bisa cepat sembuh. Sejak hari itu, kambing belajar untuk menurunkan egonya. Persahabatan mereka pun semakin erat, tak terpisahkan oleh tebing maupun jembatan rapuh. Dan cerita pun selesai. Yeay! Gimana teman-teman, seru nggak ceritanya? Pasti seru banget dong ceritanya. Oh iya Kak Devina, kira-kira pesan moral apa sih yang bisa diambil dari cerita tadi? Pesan moral yang bisa diambil dari cerita tadi adalah emosi atau rasa kesal sesaat itu nilainya tidak sebanding dengan nilai persahabatan sejati. Dan momen sulit justru bisa memperkuat ikatan apabila kita sama-sama bisa berpikir dan bertindak dengan bijak. Betul banget. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton dan dengerin cerita Simon. Jangan lupa Like komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah!